Hai semuanya, malam itu jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Layar laptop di hadapanku masih menyala terang, memancarkan cahaya biru yang entah kenapa terasa makin dingin seiring larutnya malam. Di meja, tumpukan buku-buku tebal seolah menantang. Isinya padat dengan rumus-rumus dan teori yang sudah berhari-hari aku coba pahami. Jari-jariku sudah terasa kaku, punggungku mulai pegal dan mataku perih. Tapi, ada satu hal yang terus mendorongku. Deadline. Besok pagi, aku harus sudah menyerahkan tugas ini. Dan di tengah kelelahan yang luar biasa, satu-satunya yang tersisa di dalam diriku adalah kemauan. Seolah-olah kemauan itu adalah sebuah mesin yang harus aku paksa bekerja melebihi batas normalnya. Seperti seorang overclocker yang memacu prosesor komputernya agar bekerja lebih cepat dari spesifikasi pabriknya. Hanya saja, ini bukan soal megahertz atau voltase, tapi soal ketahanan mental, tentang sejauh mana aku bisa mendorong diriku sendiri saat semua sinyal dari tubuh sudah berteriak minta istirahat. Aku menyebutnya overclocking willpower. Konsep ini pertama kali muncul di pikiranku saat aku sedang menelusuri forum-forum teknologi. Mereka membahas bagaimana meningkatkan performa komputer hingga batas maksimalnya, bahkan jika itu berisiko merusak komponen. Aku berpikir, apakah konsep yang sama bisa diterapkan pada diri manusia? Bisakah kita mengoverclock kemauan kita agar bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil? Tentu saja, resikonya ada. Overclocking komputer bisa membuatnya panas, tidak stabil, bahkan rusak permanen. Overclocking willpower juga sama. Jika kita memaksakan diri terlalu sering, kita akan mengalami kelelahan mental yang parah, yang seringkali disebut burnout. Aku pernah merasakannya. Setelah beberapa minggu tidur hanya 4 jam sehari demi menyelesaikan proyek yang bertumpuk, aku tiba-tiba merasa kosong. Semua motivasi hilang, dan aku bahkan tidak punya energi untuk sekedar bangun dari tempat tidur. Itu adalah harga yang harus dibayar. Namun, di sisi lain, ada kalanya overclocking willpower ini sangat diperlukan. Momen-momen krusial di mana kita harus memberikan segalanya yang kita punya. Momen di mana kita harus memilih antara menyerah atau terus berjuang, meskipun kemungkinan untuk menang sangat kecil. Mari kita bayangkan kemauan sebagai sebuah baterai. Kapasitasnya terbatas. Setiap hari kita menggunakannya untuk berbagai hal, mulai dari hal sepele seperti menahan diri untuk tidak makan camilan berlebihan, hingga hal yang lebih besar seperti bekerja lembur atau menghadapi tantangan sulit. Ketika baterai itu habis, kita biasanya merasa lelah, mudah marah, dan kehilangan fokus. Nah, overclocking willpower itu seperti mengeluarkan energi cadangan dari baterai yang sudah kosong, memaksanya untuk terus menyala. Ini adalah tindakan darurat, bukan kebiasaan sehari-hari. Jika kita melakukannya setiap hari, baterai itu akan cepat rusak. Overclocking willpower adalah tentang menemukan sumber kekuatan di saat-saat paling sulit. Kadang sumbernya adalah visi masa depan. Aku membayangkan diriku berhasil menyelesaikan tugas ini dan betapa leganya perasaanku besok pagi. Aku membayangkan pengorbanan yang aku lakukan sekarang akan terbayar nanti. Kadang sumbernya adalah rasa tanggung jawab. Aku tahu ada orang lain yang bergantung padaku, atau aku punya janji yang harus aku tepati. Dorongan dari luar ini seringkali menjadi pemicu yang kuat saat dorongan dari dalam sudah padam. Dan kadang yang paling sederhana, sumbernya adalah rasa bangga. Aku tidak ingin menyerah karena aku tidak mau mengecewakan diriku sendiri. Aku ingin membuktikan pada diriku bahwa aku bisa. Penting untuk membedakan antara overclocking willpower dengan kerja keras biasa. Kerja keras adalah aktivitas yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Kamu bekerja keras setiap hari, sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuanmu. Itu adalah penggunaan baterai kemauan yang bijak. Overclocking willpower adalah sprint darurat. Ini adalah lonjakan energi yang mendadak dan intens, yang hanya boleh digunakan saat dibutuhkan. Overclocking adalah bukan cara untuk hidup, tapi alat yang bisa digunakan untuk melewati rintangan besar. Jika kamu menggunakannya setiap hari, kamu tidak hanya akan burnout, tapi kamu juga akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara mana yang penting dan mana yang tidak. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengoverclock kemauan kita dengan lebih efektif dan dengan resiko burnout yang lebih kecil? Jawabannya ada di persiapan. Sama seperti overclocker profesional yang harus memastikan sistem pendinginnya bekerja dengan optimal, sebelum memacu prosesornya, kita juga harus menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur adalah sistem pendingin kita.
Jika kita tidak punya sistem pendingin yang baik, overclocking akan berujung pada kehancuran. Kita juga harus mengenali sinjal-sinjal kelelahan. Jangan menunggu sampai kita benar-benar crash baru berhenti. Beristirahatlah sejenak, bahkan jika itu hanya 5 menit, untuk memulihkan sedikit energi. Overclocking willpower juga bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengelolanya. Perasaan lelah, frustasi, dan putus asa itu wajar. Jangan dilawan, tapi diakui. Akui bahwa kamu lelah, dan kemudian tanyakan pada dirimu, apakah ini adalah saat yang tepat untuk menyerah, ataukah ini adalah saat di mana aku harus memaksakan diri sedikit lagi? Jawaban dari pertanyaan itu seringkali datang dari nilai-nilai inti yang kita pegang. Jika tugas itu sangat penting, jika impianmu bergantung padanya, maka memaksakan diri sedikit lagi adalah pilihan yang logis. Jika tidak, mungkin lebih bijak untuk beristirahat dan melanjutkan nanti. Overclocking willpower juga mengajarkan kita tentang prioritas. Ketika kita tahu bahwa kita hanya punya energi ekstra yang terbatas, kita akan lebih selektif dalam menggunakannya. Kita tidak akan membuangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Kita akan fokus pada 1 atau 2 hal yang benar-benar krusial dan mengesampingkan sisanya. Proses ini memaksa kita untuk membuat keputusan yang sulit. Tapi keputusan yang sulit inilah yang seringkali memisahkan antara orang yang berhasil dan yang tidak. Orang yang berhasil tahu kapan harus memaksakan iri dan kapan harus mundur sejenak untuk memulihkan tenaga. Kembali ke malam yang larut itu, di depan layar laptop yang masih menyala, aku menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu, aku sangat lelah. Tapi aku juga tahu, aku punya satu kesempatan terakhir untuk menyelesaikan ini. Aku memandang tumpukan buku itu, dan aku tidak melihatnya sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang harus aku taklukkan. Aku mulai minum kopi lagi, meskipun rasanya sudah pahit. Aku memutar musik yang bersemangat, yang biasanya aku hindari saat belajar. Aku melakukan segala hal yang aku bisa untuk mengoverclock kemauanku. Dan di saat itu, aku tidak merasa seperti seorang mahasiswa yang tertekan. Aku merasa seperti seorang hacker yang sedang mencoba membobol batas-batas kemampuannya sendiri. Ternyata overclocking willpower juga bukan tentang memaksakan diri, tapi juga tentang mengubah persepsi. Ketika kita melihat tantangan bukan sebagai halangan, tapi sebagai peluang untuk tumbuh, energi kita seolah-olah bertambah. Kita tidak lagi melawan, tapi kita beradaptasi. Kita tidak lagi mengeluh, tapi kita mencari cara. Overclocking willpower adalah manifestasi dari ketahanan mental, kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali setelah jatuh. Itu adalah tanda bahwa kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita kira, yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kenyamanan kita sehari-hari. Namun overclocking willpower juga harus diiringi dengan self-compassion, atau kasih sayang pada diri sendiri. Setelah selesai, setelah berhasil melewati tantangan itu, berikan dirimu waktu untuk pulih. Jangan langsung loncat ke tantangan berikutnya. Beristirahatlah, rayakan keberhasilanmu, dan biarkan baterai willpowermu terisi kembali. Anggaplah overclocking itu seperti sprint, dan fase pemulihan sebagai maraton. Keduanya sama penting. Tanpa sprint, kamu tidak akan pernah berhasil melewati rintangan. Tanpa maraton, kamu tidak akan pernah berhasil sampai ke garis akhir. Akhirnya subuh pun tiba. Cahaya matahari mulai menyusup dari sela-sela tirai kamarku. Aku menekan tombol submit di layar, dan sebuah pesan, tugas berhasil dikirim, muncul. Seketika, aku merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Punggungku tidak lagi pegal, mataku tidak lagi perih, dan kelelahan yang aku rasakan semalaman seolah lenyap begitu saja. Overclocking willpowerku berhasil. Aku berhasil mencapai apa yang kemarin malam terasa mustahil. Dan di saat itu, aku tahu bahwa kekuatan terbesar yang kita miliki bukanlah pada otot kita, bukan pada kecerdasan kita, tapi pada kemauan kita untuk tidak menyerah. Bahkan ketika semua sinyal sudah menyuruh kita untuk berhenti. Itu adalah sebuah kekuatan yang bisa kita panggil saat kita benar-benar membutuhkannya, seperti sebuah tombol turbo yang hanya muncul di saat-saat genting. Dan ketika kita berhasil mengaktifkannya, kita akan menyadari bahwa kita bisa jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan.